Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat siang adik-adik semua yang solih dan solihah. Nah, bertemu kembali di pembelajaran fikih bersama Amisani. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang keharusan berwudu. Jadi kita diharuskan berwudu ketika kita hendak melaksanakan sholat. Kemudian apa lagi? Nah, sambil murojaah ya pelajaran kemarin. Apa lagi kira-kira? Iya, sebelum kita melaksanakan ibadah tawaf. Kemudian sebelum kita menyentuh mushaf ayat suci Al-Quran. Jadi kalau kita mau menyentuh mushaf ayat suci Al-Quran, kita harus berwudu terlebih dahulu. Masya Allah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Kemarin Almi sudah sebutkan. Iya, sekarang kita akan belajar tentang pembatal-pembatal wudu. Jadi, wudu itu ada pembatal-pembatalnya. Nah, ketika wudu kita batal, maka kita harus berwudu lagi. Kalau mau melaksanakan misalkan sholat ataupun tawaf atau mau menyentuh mushaf ayat suci Al-Quran. Nah, apa saja pembatal-pembatal wudhu tersebut? Yang pertama itu ketika kita kencing atau adik-adik kencing, maka wudhunya batal. Setelah itu buang angin atau kentut, nah itu juga batal. Itu mau kentutnya bersuara atau kentutnya tidak bersuara, mau kentutnya bau, mau kentutnya tidak bau, tetap semuanya batal, membatalkan wudhu. Kemudian sesudah kentut yaitu buang air besar. Nah, buang air besar juga membatalkan wudhu. Kemudian setelah itu hilang akal. Nah, ketika hilang akal, maka kita diharuskan untuk berwudu lagi. Hilang akal itu bisa tidur yang nyenyak. Nah, jadi teman-teman misalkan sudah wudu mau sholat tetapi ketiduran, tidurnya nyenyak, pulas, pas bangun, maka jangan langsung sholat tetapi wudu lagi ya, dengan catatan ini tidurnya pulas. Tetapi kalau tidurnya misalkan cuman ngantuk seperti biasa, kayak lagi diem terus gini, nah itu masih bisa untuk melanjutkan mau sholat, nggak usah berwudu lagi, itu masih bisa. Ini kalau tidurnya nyenyak sekali, nah itu hilang akal. Kemudian selain tidur yang pulas, hilang akal itu bisa pingsan. Nah, misalkan kalau ada orang sudah berwudu kemudian jatuh sampai pingsan, nah itu dalam keadaan pingsan itu sama dengan hilang akal. Nah, maka dia wajib untuk berwudu lagi kalau mau sholat ya. Kemudian setelah pingsan hilang akal itu termasuk gila. Nah, ketika gila maka dia itu hilang akal. Nah, orang gila itu disebut tidak berakal makanya. Jadi hilang akal itu tadi mencakup tidur pulas, pingsan dan gila. Kemudian pembatal wudhu selanjutnya adalah memakan daging unta. Nah, jadi teman-teman kalau nanti ada rezekinya teman-teman berwudhu misalkan, kemudian teman-teman makan daging unta, teman-teman tidak boleh langsung sholat atau menyentuh mushaf ayat suci Al-Quran atau tawaf, karena wudhu teman-teman batal karena memakan daging unta. Kalau Ami sih sampai hari ini belum pernah tuh merasakan gimana enaknya daging unta. Nah, nanti ini mah kalau teman-teman ada rezeki misalkan teman-teman wudhu kemudian memakan daging unta, maka wudhunya batal. Kalau daging ayam, daging sapi, daging domba itu tidak masalah ya, karena yang menurut syariat batal yang disebutkan hanya daging unta. Kemudian pembatal wudhu selanjutnya yaitu memegang kemaluan dengan telapak tangan secara langsung. Nah, itu juga membatalkan wudhu. Teman-teman harus berwudhu kembali. Nah, itulah tadi pembatal wudhu yang kita bahas.
kita ulangi ya dari awal. Apa saja pembatal-pembatal wudhu? Yang pertama, tadi apa? Kencing, kemudian kentut, kemudian buang air besar. Terus hilang akal. Hilang akal ini bisa pingsan, bisa tidur pulas atau gila. Kemudian apalagi? Memakan daging unta. Kemudian yang terakhir disebutkan tadi apa? Memegang kemaluan dengan telapak tangan secara langsung. Masya Allah. Nah, mungkin hanya itu dari Ami sekarang untuk pembelajaran fikih sekarang, yaitu tentang pembatal wudhu. Nah, teman-teman hafalkan ya. Nah, insya Allah akan ada soal untuk teman-teman, hanya 3 soal di halaman 15. Gampang insya Allah. Soalnya adalah sebagai berikut. Nah, apabila kamu buang angin atau kentut, apakah wudhumu batal? Batal atau enggak? Nah, jawab oleh teman-teman. Kemudian nomor 2, apakah boleh melaksanakan sholat setelah buang air besar? Boleh atau enggak? Nah, ini juga jawab oleh teman-teman. Kemudian yang terakhir, apakah memakan daging unta membatalkan wudhu? Nah, membatalkan wudhu atau enggak? Nah, insya Allah semuanya mudah ya kalau teman-teman menyimak. Nah, itu dia tadi soal untuk teman-teman hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tayamum. Apa itu tayamum? Kita tunggu minggu depan ya. Baiklah, mungkin hanya itu dari Ami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam menyampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang kurang jelas mengenai materi ataupun tugas, teman-teman bisa langsung hubungi Ami di Japri atau di grup juga nggak apa-apa. Nah, mungkin hanya itu. Ami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.